Aku pulang diam-diam ke villa mewah yang kubangun dari hasil kerja kerasku sendiri. Tapi yang kutemukan membuat darahku mendidih. Suamiku yang menganggur dan ibu mertuaku bukan hanya tinggal di sana tanpa izin. Mereka juga sedang menyusun rencana untuk merebut seluruh hartaku. Sebelum cerita ini dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari mana teman-teman semua yang menonton cerita ini. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan terus menghadirkan cerita-cerita yang lebih menarik lagi. Nafisa berdiri di depan jendela ruang kerjanya yang luas sambil memandangi deretan gedung yang terlihat megah di kejauhan. Matahari pagi memantulkan cahaya keemasan pada kaca-kaca bangunan, menciptakan pemandangan yang selalu membuatnya bersyukur atas perjalanan hidup yang telah ia lalui. Tidak ada yang datang begitu saja dalam hidupnya. Semua yang ia miliki hari ini merupakan hasil dari kerja keras bertahun-tahun, dari hari-hari ketika ia harus bekerja hingga larut malam, menghadapi kegagalan investasi, hingga bangkit kembali dengan keberanian yang lebih besar. Kini, di usia yang masih tergolong muda, Nafisa telah dikenal sebagai salah satu pengusaha properti yang sukses. Ia memiliki beberapa unit ruko, rumah kontrakan, tanah investasi, dan berbagai aset lain yang terus berkembang nilainya setiap tahun. Namun dari semua pencapaiannya, ada satu aset yang paling ia banggakan. Sebuah villa mewah di kawasan pegunungan yang sejuk dan tenang. Villa itu bukan hanya sekadar bangunan megah. Tempat itu adalah simbol perjuangannya. Ia masih ingat bagaimana dulu ia membeli sebidang tanah kosong di kawasan tersebut, menggunakan hasil keuntungan investasi pertamanya. Bertahun-tahun kemudian, tanah itu berubah menjadi villa megah dengan halaman luas, kolam renang pribadi, taman bunga yang indah, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan. Bagi Nafisa, villa itu adalah tempat untuk beristirahat dari kesibukan dunia. Tempat untuk menghabiskan waktu bersama orang-orang yang dicintainya, terutama bersama suaminya, Diki, pria yang telah menikah dengannya selama 5 tahun terakhir. Nafisa tersenyum kecil ketika melihat foto pernikahan mereka yang terpajang di atas meja kerja. Dalam foto itu, Diki terlihat begitu bahagia. Begitu pula dirinya. Meski kehidupan mereka tidak selalu sempurna, Nafisa selalu percaya bahwa cinta mampu mengatasi segala kekurangan. Termasuk kenyataan bahwa suaminya sudah lama menganggur. Awalnya, setelah menikah, Diki sempat mencoba beberapa pekerjaan. Ia pernah bekerja di perusahaan swasta, mencoba membuka usaha kecil, bahkan sempat menjadi agen pemasaran properti. Namun semua usaha itu tidak pernah bertahan lama. Ada saja alasan yang membuat Diki berhenti. Kadang karena merasa pekerjaannya terlalu berat. Kadang karena merasa gajinya tidak sesuai harapan. Kadang karena mengaku tidak cocok dengan lingkungan kerja. Lama-kelamaan, Diki lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah. Sementara Nafisa menjadi satu-satunya tulang punggung keluarga. Anehnya, Nafisa tidak pernah mempermasalahkan hal itu. Ia selalu berpikir bahwa setiap orang memiliki waktunya masing-masing. Mungkin suatu hari nanti Diki akan menemukan jalan hidup yang tepat. Mungkin suatu hari nanti suaminya akan kembali memiliki semangat untuk bekerja. Karena itulah ia tidak pernah menuntut, tidak pernah mempermalukan, tidak pernah membandingkan Diki dengan pria lain. Sebaliknya, ia selalu berusaha menjaga harga diri suaminya. Di depan keluarga, di depan teman-teman, bahkan di depan para karyawannya sendiri. Ketika ada yang bertanya tentang pekerjaan Diki, Nafisa hanya tersenyum. Diki sedang fokus mencari peluang usaha yang tepat. Jawaban itu selalu ia ucapkan dengan tulus. Meski kenyataannya berbeda. Pagi itu, ketika Nafisa turun ke ruang makan, Diki sudah duduk santai sambil menikmati sarapan. Pria itu mengenakan pakaian kasual dan terlihat santai seperti biasanya. "Wah, sarapannya enak sekali," kata Diki sambil tersenyum. Nafisa duduk di hadapannya. "Kalau suka, tambah saja." Diki mengangguk senang. "Kamu memang paling tahu makanan favoritku." Nafisa tersenyum. Ucapan sederhana seperti itu selalu berhasil membuatnya merasa dihargai. Mungkin karena ia memang terlalu mencintai suaminya. Tak lama kemudian, suara mobil berhenti di halaman rumah. Nafisa bahkan belum perlu menoleh untuk mengetahui siapa yang datang. Ia sudah hafal. Yurni, ibu mertuanya. Seperti biasa, wanita itu datang tanpa memberi kabar terlebih dahulu. Pintu rumah terbuka.
Yurni masuk dengan langkah percaya diri. Nafisa, kamu di rumah ternyata. Nafisa langsung berdiri dan menyalami ibu mertuanya dengan sopan. Iya, Bu. Baru selesai sarapan. Yurni mengangguk singkat. Tatapannya langsung berkeliling ruangan. Meski rumah itu sepenuhnya milik Nafisa, Yurni selalu bersikap seolah-olah dirinya memiliki hak untuk mengomentari segala hal. Kursi ini masih yang lama ya? Iya, Bu. Padahal kalau diganti model baru pasti lebih bagus. Nafisa hanya tersenyum. Ia sudah terbiasa. Yurni memang sering memberikan komentar tentang rumah, pekerjaan, hingga kehidupan pribadi mereka. Kadang terdengar seperti saran, kadang terdengar seperti sindiran. Namun Nafisa selalu memilih diam. Ia menghormati Yurni sebagai ibu dari suaminya. Bahkan ketika wanita itu beberapa kali menyindir kesibukannya. Kamu terlalu sering kerja, Nafisa. Nanti suami tidak terurus. Atau, perempuan itu seharusnya lebih banyak di rumah. Kalimat-kalimat semacam itu sering ia dengar. Tetapi Nafisa tidak pernah membalas. Ia hanya tersenyum dan mengangguk. Baginya, menjaga hubungan keluarga jauh lebih penting daripada memenangkan perdebatan. Hari-hari berlalu seperti biasa. Kehidupan Nafisa terlihat sempurna dari luar. Ia memiliki bisnis yang berkembang, rumah yang nyaman, villa mewah, dan seorang suami yang selalu terlihat mendukungnya. Teman-teman mereka sering mengatakan bahwa pasangan itu sangat harmonis. Ketika menghadiri acara keluarga, Diki selalu berjalan di samping Nafisa sambil tersenyum bangga. Di media sosial, foto-foto mereka tampak seperti keluarga bahagia. Tidak ada yang tahu bahwa seluruh kehidupan nyaman itu sebenarnya berdiri di atas kerja keras Nafisa seorang diri. Namun Nafisa tidak pernah merasa keberatan. Selama Diki tetap berada di sisinya, itu sudah cukup baginya. Suatu siang, ketika sedang menghadiri rapat bersama tim manajemennya, Nafisa menerima kabar yang sangat penting. Salah satu perusahaan investasi nasional tertarik bekerja sama dalam proyek pengembangan kawasan hunian baru. Nilai proyek tersebut sangat besar. Jika berhasil, bisnis Nafisa akan berkembang jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Namun ada satu konsekuensi. Ia harus sering bepergian ke berbagai kota selama beberapa bulan ke depan. Rapat demi rapat harus dilakukan. Lahan harus ditinjau. Investor harus ditemui secara langsung. Kesempatan seperti itu terlalu berharga untuk dilewatkan. Malam harinya, Nafisa menceritakan semuanya kepada Diki. Mereka duduk di ruang keluarga sambil menikmati secangkir teh hangat. Jadi kamu akan sering keluar kota? Tanya Diki. Nafisa mengangguk. Mungkin cukup sering. Wah, proyek besar berarti. Alhamdulillah. Diki tersenyum. Aku bangga sama kamu. Kalimat itu membuat hati Nafisa menghangat. Ia merasa segala lelahnya terbayar ketika mendengar dukungan dari suaminya. Aku mungkin akan jarang di rumah. Tenang saja, jawab Diki cepat. Aku akan menjaga semuanya. Nafisa mengangguk lega. Keesokan harinya, ia mulai mempersiapkan keberangkatannya. Dokumen proyek disusun dengan rapi. Jadwal perjalanan diperiksa kembali. Ia juga menyiapkan berbagai kebutuhan rumah tangga agar tetap berjalan lancar selama dirinya tidak berada di rumah. Sebelum berangkat, Nafisa menyerahkan beberapa kunci kepada Diki, termasuk kunci villa di pegunungan. Kalau kamu mau ke villa untuk beristirahat, silakan saja. Diki menerima kunci itu. Tenang, aku akan menjaganya. Itu tempat favorit kita. Iya, aku tahu. Nafisa tersenyum. Tidak ada sedikit pun rasa curiga di hatinya. Tidak ada kekhawatiran. Tidak ada prasangka buruk. Yang ada hanya kepercayaan penuh kepada pria yang selama ini ia cintai. Pagi keberangkatan akhirnya tiba. Mobil yang akan mengantarnya ke bandara sudah menunggu di depan rumah. Nafisa memeluk Diki sebelum pergi. Jaga diri baik-baik. Kamu juga. Nanti kalau sempat, kita ke villa lagi setelah proyek ini selesai. Diki tersenyum lebar. Tentu. Nafisa masuk ke dalam mobil sambil membawa perasaan tenang. Di sepanjang perjalanan menuju bandara, ia membayangkan masa depan yang cerah. Bisnis yang semakin berkembang. Kehidupan rumah tangga yang tetap harmonis. Dan hari-hari bahagia bersama Diki yang menunggunya di depan. Saat pesawat mulai lepas landas dan meninggalkan kota di bawah sana, Nafisa tersenyum kecil.
Ia sama sekali tidak menyadari bahwa kepercayaan yang baru saja ia titipkan kepada suaminya akan menjadi awal dari sesuatu yang kelak mengubah seluruh hidupnya. Namun untuk saat itu, Nafisa masih percaya bahwa masa depannya bersama Diki akan baik-baik saja. Keyakinan itulah yang terus menemaninya selama beberapa minggu berikutnya ketika kesibukan pekerjaan mulai menyita hampir seluruh waktunya. Proyek besar yang sedang ia tangani berjalan jauh lebih cepat dari perkiraan. Hampir setiap hari Nafisa harus berpindah dari satu kota ke kota lain untuk bertemu investor, menghadiri rapat, meninjau lahan, dan menyelesaikan berbagai urusan administrasi yang tidak bisa diwakilkan. Meski lelah, Nafisa merasa bahagia. Kerja keras yang selama bertahun-tahun ia bangun akhirnya mulai menunjukkan hasil yang luar biasa. Di sela-sela kesibukannya, ia tetap berusaha menghubungi Diki setiap malam. Kadang melalui panggilan video. Kadang hanya sekadar mengirim pesan singkat. Awalnya semua terlihat normal. Diki selalu menjawab dengan santai. Bahkan beberapa kali ia mengatakan bahwa dirinya sedang beristirahat di villa pegunungan milik mereka. Nafisa tidak merasa curiga sedikit pun. Baginya, villa itu memang tempat yang nyaman untuk menghabiskan waktu. Terlebih suasana pegunungan yang tenang sangat cocok untuk menenangkan pikiran. Namun tanpa sepengetahuannya, sesuatu mulai berubah. Perubahan yang perlahan-lahan merusak rasa percaya yang selama ini ia berikan sepenuhnya kepada suaminya. Suatu pagi, Diki berdiri di teras villa sambil berbicara melalui telepon. "Bu, kalau mau datang ya datang saja." Suara Yurni terdengar dari seberang sambungan. Masa villa sebesar itu kosong terus? Diki tersenyum. Iya juga sih. Kalau Nafisa tahu. Dia lagi sibuk kerja. Paling cuma beberapa hari. Yurni langsung terdengar antusias. Kalau begitu ibu berangkat hari ini. Awalnya Diki memang hanya berniat mengajak ibunya menginap beberapa hari. Setidaknya itulah alasan yang ia berikan kepada dirinya sendiri. Namun semuanya berkembang jauh melampaui rencana awal. Siang itu sebuah mobil berhenti di depan villa. Yurni turun dengan wajah penuh kekaguman. Matanya membelalak melihat kemewahan bangunan yang berdiri megah di hadapannya. Masya Allah. Ia berjalan perlahan memasuki halaman. Kolam renang yang luas. Taman bunga yang tertata rapi. Gazebo mewah yang menghadap pegunungan. Semuanya membuatnya terpukau. Ini benar-benar milik kalian. Diki tertawa kecil. Ya milik kami. Kalimat itu membuat Yurni tersenyum puas. Entah mengapa, sejak saat itu ia mulai menganggap villa tersebut sebagai bagian dari kebanggaannya sendiri. Hari pertama berjalan normal. Hari kedua juga masih terlihat wajar. Namun memasuki minggu berikutnya, Yurni mulai merasa terlalu nyaman. Ia mulai memberi perintah kepada para petugas kebersihan villa. Mulai mengatur ulang beberapa ruangan. Mulai memindahkan barang-barang sesuai keinginannya. Vas bunga ini jelek. Pindahkan ke gudang saja. Kursi ini taruh di sana. Lukisan ini terlalu besar. Semua dilakukan tanpa pernah meminta izin kepada Nafisa. Diki yang melihat perubahan itu hanya tertawa. Namanya juga ibu. Padahal sebagian besar dekorasi villa dipilih langsung oleh Nafisa setelah bertahun-tahun merancang konsep bangunan tersebut. Namun tidak ada seorang pun yang memikirkan perasaannya. Seminggu kemudian keadaan semakin berubah. Yurni mulai menghubungi saudara-saudaranya. Ayo main ke villa. Tempatnya luas sekali. Pemandangannya bagus. Undangan itu ternyata disambut antusias. Satu persatu kerabat mulai berdatangan. Ada yang menginap. Ada yang hanya datang untuk makan siang. Ada pula yang datang hanya untuk berfoto. Villa yang dulu tenang kini berubah menjadi tempat berkumpul keluarga besar Yurni. Suasana yang biasanya damai menjadi ramai setiap hari. Anak-anak berlarian di halaman. Orang-orang keluar masuk tanpa aturan. Bahkan beberapa tamu menggunakan fasilitas villa tanpa izin. Diki sama sekali tidak keberatan. Sebaliknya, ia justru terlihat menikmati perhatian dari keluarganya. Setiap kali ada yang memuji villa itu, Diki tersenyum bangga seolah dirinya yang membangun semuanya. Hebat ya kamu, Dik. Villa begini pasti mahal. Diki hanya tertawa. Iya, lumayan. Ia tidak pernah menjelaskan bahwa seluruh biaya pembangunan berasal dari kerja keras Nafisa. Di kota lain, Nafisa masih sibuk menghadiri rapat ketika sebuah notifikasi media sosial muncul di ponselnya. Awalnya ia tidak terlalu memperhatikan.
Namun foto yang muncul membuatnya terdiam. Itu adalah foto Yurni. Wanita itu berdiri di depan kolam renang villa sambil tersenyum lebar. Di bawah foto tersebut tertulis, "Menikmati pagi di villa keluarga." Nafisa mengernyitkan dahi. Villa keluarga? Ia mencoba berpikir positif. Mungkin hanya cara berbicara Yurni saja. Namun keesokan harinya muncul foto lain. Kali ini beberapa kerabat sedang mengadakan acara makan bersama di taman villa. Lalu muncul lagi video pesta kecil di area gazebo. Kemudian foto-foto lain yang memperlihatkan orang asing berada di dalam rumah. Semakin lama Nafisa semakin merasa tidak nyaman. Villa yang selama ini ia jaga dengan penuh perhatian tiba-tiba terlihat seperti tempat umum. Malam itu ia menghubungi Diki. "Aku lihat banyak orang di villa." "Oh, itu keluarga." "Banyak sekali." "Ya, sesekali kumpul keluarga tidak apa-apa kan?" Nafisa mencoba menahan nada suaranya. "Aku tidak keberatan kalau mereka berkunjung. Tapi kenapa jadi banyak yang menginap?" Diki langsung menghela napas. "Nafisa, jangan terlalu dipikirkan. Aku hanya bertanya. Kamu ini terlalu khawatir." Perkataan itu membuat Nafisa terdiam. Untuk pertama kalinya, Diki terdengar tidak suka ketika ia membahas villa tersebut. Beberapa hari kemudian Nafisa kembali melihat unggahan baru. Kali ini membuat dadanya terasa sesak. Yurni mengunggah foto bersama teman-temannya. Mereka sedang duduk santai di ruang keluarga villa. Dengan bangga Yurni menulis, "Rumah liburan keluarga kami." Nafisa membaca kalimat itu berulang kali. Perasaan aneh mulai muncul di dalam hatinya. Ia kembali menghubungi Diki. "Diki, kenapa ibu bilang villa itu rumah keluarga mereka?" "Ya cuma tulisan saja." "Tapi itu tidak benar. Kamu terlalu sensitif." Nafisa menarik napas panjang. "Aku hanya tidak nyaman." Diki justru terdengar kesal. "Kenapa sih? Mereka cuma menikmati villa sebentar." "Itu bukan masalah menikmati." "Lalu apa?" "Itu aset yang aku bangun bertahun-tahun." "Kamu ini pelit sekali sekarang." Nafisa terdiam. "Pelit?" Itu pertama kalinya kata itu keluar dari mulut suaminya. Beberapa hari kemudian, Yurni sendiri menelepon Nafisa. Suara wanita itu terdengar dingin. "Ibu dengar kamu mempermasalahkan keluarga yang menginap di villa." "Bukan begitu, Bu." "Lalu bagaimana?" "Saya hanya ingin tahu keadaan villa." Yurni langsung tertawa kecil. "Kamu ini terlalu perhitungan." Nafisa terkejut. "Saya tidak bermaksud begitu. Keluarga sendiri kok dihitung-hitung." "Saya tidak menghitung." "Kalau begitu jangan pelit sama keluarga suami." Ucapan itu terasa seperti tamparan. Sepanjang hidupnya, Nafisa tidak pernah menolak membantu keluarga Diki. Ia sering memberi bantuan keuangan, membiayai kebutuhan mendadak. Bahkan beberapa kali membantu saudara Diki memulai usaha. Namun kini ia justru dituduh pelit. Setelah telepon berakhir, Nafisa duduk sendirian di kamar hotel. Untuk pertama kalinya sejak menikah, ia merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Perasaan bahwa dirinya sedang dimanfaatkan. Perasaan bahwa kebaikannya dianggap sebagai kewajiban. Perasaan bahwa kerja kerasnya tidak lagi dihargai. Ia mencoba mengusir pikiran itu. Namun semakin banyak foto yang muncul di media sosial, semakin sulit baginya untuk berpura-pura semuanya baik-baik saja. Villa yang selama ini menjadi kebanggaannya kini terasa seperti sedang direbut perlahan-lahan. Dan yang paling menyakitkan, orang yang membiarkan semua itu terjadi adalah suaminya sendiri. Malam itu Nafisa membuka kembali jadwal pekerjaannya. Masih ada beberapa pertemuan penting yang harus dihadiri minggu depan. Namun pikirannya sudah tidak lagi fokus. Ada sesuatu yang harus ia lihat dengan matanya sendiri. Ia tidak bisa terus mengandalkan cerita dari orang lain. Tidak bisa terus menerima jawaban-jawaban yang terdengar semakin aneh. Dengan wajah serius, Nafisa mengambil ponselnya lalu menghubungi asistennya. "Tolong ubah jadwalku." "Bu, saya akan pulang lebih cepat." "Apakah ada masalah?" Nafisa memandang foto villa yang tersimpan di galeri ponselnya. Villa yang ia bangun dengan keringat dan pengorbanannya sendiri. "Aku harus memastikan sesuatu." Setelah panggilan berakhir, Nafisa menutup laptopnya perlahan. Keputusan itu akhirnya dibuat. Apapun yang sedang terjadi di villa tersebut, ia akan melihatnya secara langsung. Dan untuk pertama kalinya,
Nafisa memutuskan pulang lebih cepat demi mengetahui keadaan sebenarnya di villa mewah miliknya. Keputusan itu terus berputar di dalam pikirannya sepanjang perjalanan pulang. Meski berusaha tenang, ada perasaan tidak nyaman yang semakin sulit ia abaikan. Semua unggahan media sosial yang ia lihat selama beberapa minggu terakhir terasa janggal. Terlalu banyak orang yang keluar masuk villa. Terlalu banyak foto yang membuat tempat pribadinya terlihat seperti milik umum. Dan yang paling mengganggu, Diki selalu menganggap kekhawatirannya sebagai sesuatu yang berlebihan. Padahal selama ini Nafisa bukan tipe orang yang mudah curiga. Ia selalu berusaha mempercayai suaminya. Namun kali ini, nalurinya mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Sore itu mobil Nafisa mulai memasuki kawasan pegunungan. Udara dingin yang biasanya membuatnya rileks justru terasa berbeda. Ia sengaja tidak memberitahu siapapun mengenai kepulangannya. Bahkan Diki tidak mengetahui bahwa dirinya sudah berada di perjalanan menuju villa. Nafisa ingin melihat keadaan sebenarnya tanpa ada yang sempat mempersiapkan apapun. Saat gerbang villa mulai terlihat di kejauhan, jantungnya berdebar lebih cepat. Namun beberapa detik kemudian, matanya membelalak. Halaman villa yang biasanya rapi kini dipenuhi kendaraan. Ada beberapa mobil yang tidak dikenalnya terparkir di berbagai sudut. Bahkan sebagian kendaraan berada di area taman. Nafisa langsung mengerutkan kening. Kenapa sebanyak ini? Gumamnya pelan. Ia turun dari mobil dan berjalan perlahan menuju bangunan utama. Belum sempat masuk ke dalam, suara tawa ramai sudah terdengar dari ruang keluarga. Nafisa menghentikan langkahnya. Villa yang biasanya tenang kini terdengar seperti tempat acara keluarga besar. Perasaan tidak nyaman itu kembali muncul. Ia membuka pintu perlahan, dan pemandangan yang muncul di hadapannya membuatnya terdiam. Beberapa orang yang bahkan tidak ia kenal sedang duduk santai di ruang keluarga. Anak-anak berlarian di dalam rumah. Beberapa wanita sedang mengobrol sambil makan camilan. Ada yang menyalakan televisi dengan volume keras. Ada pula yang tidur santai di sofa. Tidak seorang pun menyadari kehadirannya. Seolah-olah rumah itu memang milik mereka. Nafisa menarik napas panjang. Berusaha menahan emosinya. Ia mulai berjalan menyusuri ruangan. Semakin jauh ia melangkah, semakin banyak perubahan yang ditemukan. Vas bunga favoritnya sudah tidak berada di tempat semula. Lukisan yang dibelinya dari seniman terkenal menghilang dari dinding ruang tamu. Beberapa perabot dipindahkan tanpa izin. Lebih menyakitkan lagi, salah satu meja dekorasi yang sangat ia sukai terlihat retak di bagian sudut. Nafisa meraba permukaan meja itu. Retakan tersebut jelas bukan kerusakan kecil. Seseorang pasti telah memperlakukannya dengan ceroboh. Dadanya mulai terasa sesak. Bukan karena nilai barang-barang itu, melainkan karena tidak ada seorang pun yang menghormati apa yang telah ia bangun. Nafisa memutuskan tidak langsung menemui Diki. Ia ingin melihat lebih banyak. Saat berjalan menuju area taman belakang, tanpa sengaja ia mendengar suara beberapa orang sedang berbincang. Mereka duduk di gazebo yang menghadap pegunungan. Nafisa berhenti di balik tanaman hias yang cukup besar. Tanpa sengaja ia mendengar percakapan mereka. Wah, hidup Yurni sekarang enak ya. Villa begini bisa dipakai kapan saja. Iya, beruntung punya menantu kaya. Mereka tertawa. Lalu suara Yurni terdengar jelas. Masa cuma dipakai sesekali? Kalau sudah keluarga sendiri ya harus ikut menikmati. Betul juga. Daripada aset sebanyak itu cuma atas nama Nafisa. Kalimat itu membuat Nafisa membeku. Yurni melanjutkan ucapannya dengan nada santai. Nanti juga semua akan jadi milik keluarga. Para kerabat mengangguk setuju. Beberapa bahkan mulai membicarakan berbagai fasilitas yang bisa mereka gunakan. Kolam renang, kamar tamu, kebun, bahkan rencana mengadakan acara keluarga rutin di villa tersebut. Seolah-olah semuanya memang sudah menjadi hak mereka. Nafisa menggenggam tangannya erat. Amarah mulai muncul. Namun ia masih berusaha tenang. Ia ingin tahu seberapa jauh semua ini berjalan. Malam harinya, kesempatan itu datang. Setelah suasana mulai sepi, Nafisa yang masih belum menampakkan diri berjalan menuju area belakang rumah. Dari kejauhan ia melihat cahaya lampu di ruang kerja villa. Pintu sedikit terbuka. Suara Diki dan Yurni terdengar dari dalam. Awalnya Nafisa tidak berniat menguping. Namun beberapa kata yang terdengar membuatnya menghentikan langkah. Nafisa tidak curiga kan? Tanya Yurni. Belum.
Jawab Diki santai. Nafisa terlalu sibuk kerja. Kepalanya cuma urusan bisnis. Yurni tertawa pelan. Bagus kalau begitu. Jantung Nafisa berdegup kencang. Secara refleks ia mengeluarkan ponselnya dan mulai merekam. Percakapan di dalam ruangan terus berlanjut. Kalau nanti aset-aset itu bisa kita pegang, keluarga kita tidak perlu khawatir lagi. Itu yang sedang aku usahakan. Suara Diki terdengar jelas. Aku sudah mulai cari cara supaya akses ke beberapa dokumen lebih mudah. Yurni terdengar puas. Nafisa terlalu percaya sama kamu. Iya, makanya manfaatkan. Kalimat itu membuat darah Nafisa serasa berhenti mengalir. Untuk sesaat ia tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Pria yang selama ini ia cintai. Pria yang selama ini ia dukung. Ternyata sedang membicarakan cara menguasai aset yang ia bangun dengan kerja keras bertahun-tahun. Dan yang lebih menyakitkan, semua itu dibicarakan bersama ibunya. Kalau berhasil, villa ini bisa jadi pusat keluarga kita. Tenang saja, Bu. Nafisa tidak akan sadar sampai semuanya terlambat. Nafisa terus merekam. Setiap kata, setiap rencana, setiap pengkhianatan. Semuanya tersimpan jelas di dalam ponselnya. Malam itu juga Nafisa meninggalkan villa tanpa menemui siapapun. Ia menginap di hotel terdekat. Di dalam kamar, ia memutar ulang rekaman tersebut berkali-kali. Semakin lama mendengarkan, semakin jelas kenyataan yang selama ini tidak ingin ia percaya. Diki bukan sekadar membiarkan keluarganya memanfaatkan villa. Ia terlibat langsung. Keesokan harinya Nafisa mulai memeriksa berbagai dokumen miliknya. Ia mengakses laporan keuangan, data aset, dan arsip digital yang selama ini tersimpan aman. Dari sana ia menemukan sesuatu yang membuatnya semakin terkejut. Beberapa bulan terakhir ternyata pernah ada percobaan mengakses dokumen kepemilikan aset. Ada permintaan salinan tertentu. Ada upaya memperoleh informasi administrasi beberapa properti. Meski tidak berhasil, jejaknya masih tersimpan. Dan semua akses tersebut berkaitan dengan akun yang digunakan Diki. Nafisa menatap layar laptopnya dengan wajah dingin. Kini tidak ada lagi keraguan. Apa yang ia dengar semalam memang nyata. Hari berikutnya Nafisa langsung membuat janji dengan pengacara yang sudah lama menangani berbagai urusan bisnisnya. Pria itu bernama Arman. Salah satu pengacara properti paling berpengalaman yang pernah bekerja sama dengannya. Di ruang konsultasi yang tenang, Nafisa menceritakan semuanya. Mulai dari perubahan di villa, rekaman percakapan, hingga berbagai dokumen yang berhasil ia temukan. Arman mendengarkan dengan serius. Setelah memeriksa beberapa dokumen kepemilikan, ia akhirnya mengangguk. Nafisa, saya ingin Anda tenang. Apa maksudnya? Seluruh aset ini berada atas nama Anda. Nafisa memperhatikan wajah pengacaranya. Arman melanjutkan. Villa, properti investasi, tanah, bahkan rekening bisnis. Semuanya memiliki perlindungan hukum yang sangat kuat. Lalu bagaimana dengan usaha mereka? Arman tersenyum tipis. Sejauh yang saya lihat, mereka tidak memiliki dasar hukum untuk mengambil alih aset Anda. Nafisa terdiam. Untuk pertama kalinya sejak mendengar percakapan itu, ia merasakan sedikit kelegaan. Jadi mereka tidak bisa mengambil apapun. Bukan hanya sulit. Arman menatapnya mantap. Hampir mustahil. Jawaban itu membuat sesuatu berubah dalam diri Nafisa. Selama beberapa hari terakhir ia merasa menjadi korban. Merasa dikhianati. Merasa dipermainkan. Namun kini perasaan itu perlahan berubah menjadi tekad. Jika Diki dan Yurni berpikir dirinya mudah dikendalikan karena terlalu sibuk bekerja, mereka telah melakukan kesalahan besar. Karena mulai hari itu, Nafisa tidak lagi berniat hanya bertahan. Ia akan membalas semuanya dengan cara yang tidak akan pernah mereka lupakan. Dan ketika pertemuan dengan pengacara berakhir, Nafisa melangkah keluar dari kantor tersebut dengan perasaan yang jauh berbeda. Sebuah senyum tipis muncul di sudut bibirnya. Untuk pertama kalinya sejak semua kebohongan itu terbongkar, Nafisa tersenyum setelah mengetahui bahwa posisi hukumnya sangat kuat. Senyuman itu bukan karena ia merasa senang dikhianati. Bukan pula karena rasa sakit yang selama ini ia pendam tiba-tiba menghilang. Sebaliknya, senyuman itu lahir karena akhirnya ia mengetahui satu hal penting. Diki dan Yurni telah membuat kesalahan besar. Mereka terlalu percaya diri.
Terlalu yakin bahwa Nafisa akan terus menjadi wanita baik yang bisa dimanfaatkan tanpa batas. Dan yang paling fatal, mereka mengira seluruh kekayaan yang dimiliki Nafisa bisa direbut begitu saja. Padahal kenyataannya jauh berbeda. Sejak keluar dari kantor pengacara Arman, Nafisa memutuskan untuk tidak terburu-buru bertindak. Ia tidak akan datang ke villa lalu berteriak marah. Ia tidak akan langsung membongkar semua kebohongan mereka. Orang yang serakah biasanya akan menunjukkan wajah aslinya ketika merasa aman. Karena itu Nafisa memilih menunggu. Ia ingin melihat seberapa jauh Diki dan Yurni akan melangkah. 2 hari kemudian Nafisa kembali menghubungi Diki melalui panggilan video. Wajah suaminya muncul di layar dengan ekspresi santai seperti biasa. "Sayang, kapan pulang?" tanya Diki. Nafisa tersenyum tipis. "Mungkin masih beberapa minggu lagi." "Oh, kok wajahmu seperti kecewa?" Diki tertawa kecil. "Enggak, cuma kangen." Kalau percakapan itu terjadi beberapa minggu sebelumnya, mungkin hati Nafisa akan menghangat. Namun sekarang semuanya terasa berbeda. Setiap kata yang keluar dari mulut Diki terdengar palsu. Ia masih bisa mengingat dengan jelas bagaimana pria itu membicarakan cara menguasai asetnya bersama Yurni. Meski begitu, Nafisa tetap berpura-pura tidak tahu apa-apa. "Aku senang villa ramai." Kalimat itu sengaja ia ucapkan. Diki langsung terlihat lega. "Kan aku bilang, mereka cuma menikmati suasana." "Iya. Jangan khawatir." Nafisa mengangguk pelan. "Baiklah." Setelah panggilan berakhir, ia tersenyum dingin. Diki benar-benar percaya bahwa dirinya masih berhasil dibohongi. Hari-hari berikutnya, Nafisa mulai bergerak secara diam-diam. Setiap aset yang dimilikinya diperiksa ulang. Seluruh dokumen kepemilikan villa, rumah, tanah investasi, ruko, hingga rekening bisnis dikumpulkan dalam satu tempat yang aman. Ia bekerja bersama Arman dan tim hukumnya. Tidak ada yang boleh terlewat. Semua harus sempurna. Di ruang rapat kantor pengacara, tumpukan dokumen memenuhi meja. Arman membuka satu berkas demi satu. "Kita akan memperkuat perlindungan hukum untuk seluruh aset." Nafisa mengangguk. "Lakukan semua yang diperlukan." Beberapa properti yang sebelumnya hanya memiliki perlindungan standar kini diperbarui. Berbagai surat kuasa lama diperiksa ulang. Akses terhadap dokumen penting diperketat. Hak administrasi tertentu yang sempat bisa diakses oleh pihak lain langsung dicabut. Bahkan sistem keamanan digital perusahaan ikut diperbarui. Arman tidak ingin ada celah sedikit pun. "Saya tidak mau mereka menemukan kesempatan sekecil apapun," kata Nafisa. Arman mengangguk setuju. "Mereka sudah menunjukkan niat buruk. Kita harus mengantisipasi semuanya." Di saat yang sama, Diki dan Yurni justru semakin santai. Karena Nafisa tidak pernah lagi membahas masalah villa, mereka mengira semuanya sudah aman. Bahkan Yurni mulai bertindak lebih berani. Suatu sore ia duduk di ruang keluarga bersama beberapa kerabat. "Waktu itu aku bilang kan, Nafisa itu gampang." Beberapa wanita langsung tertawa. "Dia tidak marah." "Tidak. Tuh kan." Yurni tersenyum puas. Selama Diki bisa mengaturnya, tidak akan ada masalah. Mereka tidak tahu bahwa setiap langkah mereka kini sedang diamati. Sementara itu, Nafisa menemukan sesuatu yang jauh lebih mengejutkan. Semuanya bermula ketika Arman meminta timnya melakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap aktivitas administrasi aset milik Nafisa selama setahun terakhir. Hasilnya membuat Nafisa terdiam cukup lama. Ternyata beberapa bulan sebelumnya pernah ada upaya pengajuan pinjaman ke salah satu lembaga keuangan. Nilainya tidak kecil. Jumlahnya mencapai miliaran rupiah. Yang membuat Nafisa terkejut bukan nilai pinjamannya, melainkan nama yang digunakan dalam proses tersebut. Nama dirinya. Dokumen itu memang tidak pernah berhasil diproses karena ada beberapa persyaratan yang tidak terpenuhi. Namun jejaknya masih tersimpan. Arman menyerahkan salinan dokumen tersebut. "Nafisa, Anda harus melihat ini." Nafisa membaca setiap halaman dengan teliti. Semakin lama wajahnya semakin dingin. Beberapa informasi pribadi miliknya digunakan. Beberapa data aset juga dicantumkan. Dan yang paling mencurigakan, kontak yang digunakan dalam proses awal mengarah kepada Diki. Nafisa mengangkat wajahnya perlahan. "Jadi dia pernah mencoba menggunakan asetku untuk pinjaman?" Arman mengangguk. "Sepertinya begitu. Meski gagal."
Tetap saja ini bukti penting. Untuk sesaat Nafisa hanya diam. Perasaan kecewa yang selama ini ada kembali muncul. Ia pernah memberikan seluruh kepercayaannya kepada Diki. Ia membiarkan suaminya mengetahui banyak hal tentang aset dan bisnisnya karena menganggap mereka adalah pasangan hidup. Namun kini kepercayaan itu justru digunakan untuk sesuatu yang tidak seharusnya. Hari demi hari berlalu. Bukti yang terkumpul semakin banyak. Rekaman percakapan, jejak akses dokumen, percobaan pengajuan pinjaman, foto-foto penggunaan villa tanpa izin. Semua tersusun rapi. Semakin lengkap bukti yang dimiliki, semakin kuat posisi Nafisa. Dan semakin besar pula kepercayaan dirinya untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Namun ia masih menunggu. Karena instingnya mengatakan bahwa Diki dan Yurni belum mencapai puncak keserakahan mereka. Dan benar saja. Kesempatan yang ditunggu akhirnya datang. Suatu malam, ketika sedang memantau media sosial, Nafisa melihat unggahan baru dari salah satu kerabat Diki. Unggahan itu menunjukkan Yurni sedang memimpin rapat keluarga kecil di villa. Mereka terlihat sangat bersemangat. Awalnya Nafisa tidak terlalu memperhatikan. Namun beberapa hari kemudian informasi yang lebih jelas mulai muncul. Yurni ternyata sedang merencanakan acara keluarga besar. Bukan acara biasa. Melainkan pertemuan keluarga besar yang melibatkan puluhan bahkan mungkin ratusan orang. Tujuannya jelas. Menunjukkan status sosial. Menunjukkan kemewahan. Menunjukkan bahwa dirinya kini memiliki akses terhadap villa megah tersebut. Yurni bahkan mulai menghubungi teman-teman lamanya. Datang ya. Acara di villa keluarga kami. Kalimat itu berulang kali digunakan. Villa keluarga kami. Setiap kali membaca kalimat tersebut, Nafisa hanya tersenyum tipis. Jika dulu kalimat itu membuatnya marah, sekarang justru membuatnya semakin yakin. Karena kesombongan seringkali menjadi awal kehancuran seseorang. Beberapa hari kemudian, salah satu karyawan villa yang masih setia kepada Nafisa diam-diam mengirimkan informasi. Bu, mereka sedang menyiapkan acara besar. Acara apa? Katanya reuni keluarga besar. Nafisa membaca pesan itu dengan saksama. Lalu sebuah ide mulai terbentuk di kepalanya. Perlahan, sempurna, dan tidak akan bisa dilupakan oleh siapapun yang hadir nanti. Ia membayangkan wajah Diki, wajah Yurni, wajah para kerabat yang selama ini menikmati villa tersebut tanpa rasa bersalah. Mereka semua mengira kemenangan sudah berada di tangan mereka. Padahal kenyataannya, mereka sedang berjalan menuju jebakan yang mereka buat sendiri. Untuk pertama kalinya sejak pengkhianatan itu terungkap, Nafisa merasa benar-benar siap. Bukan untuk bertengkar. Bukan untuk balas dendam secara emosional. Tetapi untuk menunjukkan fakta yang tidak bisa mereka bantah. Ia hanya perlu menunggu waktu yang tepat. Dan waktu itu semakin dekat. Karena beberapa hari kemudian, undangan acara keluarga besar mulai disebarkan oleh Yurni ke seluruh kerabat, teman, dan kenalannya dengan penuh kebanggaan. Hari yang ditunggu-tunggu Yurni akhirnya tiba. Sejak pagi, suasana villa yang berada di kawasan pegunungan itu sudah sangat ramai. Deretan kendaraan memenuhi area parkir hingga sebagian harus ditempatkan di pinggir jalan menuju gerbang utama. Para tamu berdatangan dengan pakaian terbaik mereka, membawa keluarga masing-masing, dan disambut oleh kerabat Yurni yang sibuk mengarahkan mereka ke area acara. Tenda-tenda besar berdiri di halaman. Meja prasmanan dipenuhi berbagai hidangan. Musik mengalun pelan di latar belakang. Semua terlihat seperti pesta keluarga orang kaya. Dan itulah yang ingin ditunjukkan Yurni kepada semua orang. Wanita itu berjalan ke sana kemari dengan wajah penuh kebanggaan. Ia mengenakan kebaya mewah berwarna hijau zamrud yang sengaja ia pesan khusus untuk acara tersebut. Berkali-kali ia menerima pujian. Yurni, tempatnya luar biasa. Masya Allah, villanya besar sekali. Pemandangannya cantik. Keluargamu benar-benar sukses sekarang. Setiap pujian membuat senyumnya semakin lebar. Oh, biasa saja. Meski mulutnya berkata demikian, sorot matanya menunjukkan kepuasan yang tidak bisa disembunyikan. Di dekat kolam renang, Diki juga menikmati perhatian yang sama. Beberapa sepupunya mengelilinginya sambil bertanya tentang villa tersebut. Berapa luas tanahnya? Pasti mahal sekali. Kalian memang hebat. Diki tertawa kecil. Alhamdulillah. Ia tidak menjelaskan siapa yang sebenarnya membeli tanah itu.
Ia tidak menjelaskan siapa yang membangun villa tersebut. Ia membiarkan semua orang berasumsi bahwa keberhasilan itu adalah hasil kerja kerasnya bersama keluarga. Semakin lama, Diki justru semakin menikmati peran itu. Peran sebagai pria sukses yang dihormati banyak orang. Padahal selama bertahun-tahun, seluruh kemewahan yang mereka nikmati berasal dari kerja keras Nafisa. Menjelang siang, acara semakin ramai. Yurni bahkan mulai mengajak beberapa tamu berkeliling villa. Dengan penuh percaya diri ia menunjukkan setiap sudut bangunan. Ini ruang keluarga. Kalau yang di sana ruang kerja. Bagian belakang ada gazebo dan taman. Semua ia jelaskan seolah dirinya pemilik tempat tersebut. Salah satu teman lamanya bahkan bertanya dengan kagum. Yurni, ini villa keluarga kalian? Yurni tersenyum bangga. Iya. Kalimat itu keluar begitu mudah dari mulutnya. Tanpa rasa bersalah sedikit pun. Para tamu langsung memberikan selamat. Beberapa bahkan terlihat iri. Yurni menikmati semua perhatian itu. Ia tidak menyadari bahwa hanya dalam hitungan menit, seluruh kebanggaannya akan runtuh. Di saat yang sama, sebuah mobil hitam perlahan memasuki area villa. Kemudian satu mobil lagi. Dan satu lagi. Beberapa tamu mulai menoleh karena merasa tidak mengenali kendaraan tersebut. Mobil pertama berhenti tepat di depan bangunan utama. Pintu terbuka. Nafisa turun dengan langkah tenang. Hari itu ia mengenakan setelan formal berwarna gelap yang sederhana namun elegan. Wajahnya terlihat tenang. Terlalu tenang. Di belakangnya berjalan Arman, pengacara yang selama ini membantunya. Beberapa petugas keamanan profesional juga ikut menyusul. Suasana yang tadinya ramai perlahan berubah. Bisik-bisik mulai terdengar. Itu Nafisa. Bukankah dia sedang di luar kota? Ada apa? Diki yang melihat kedatangan istrinya tampak terkejut. Wajahnya langsung berubah. Nafisa. Yurni juga ikut menoleh. Ekspresi bangga di wajahnya perlahan memudar. Nafisa. Namun Nafisa tidak menjawab. Ia terus berjalan menuju bagian tengah halaman tempat para tamu berkumpul. Langkahnya mantap, tidak tergesa-gesa, tidak marah. Justru ketenangan itulah yang membuat Diki mulai merasa cemas. Terima kasih semuanya sudah hadir. Suara Nafisa terdengar jelas. Para tamu saling berpandangan. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Nafisa kemudian memandang seluruh hadirin. Sebelum acara ini berlanjut, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Diki langsung mendekat. Sayang, ini apa? Namun Nafisa mengabaikannya. Arman menyerahkan sebuah map dokumen kepadanya. Nafisa membukanya perlahan, lalu mengangkat beberapa lembar surat resmi. Saya hanya ingin meluruskan beberapa informasi yang selama ini beredar. Semua orang mulai memperhatikan, khususnya mengenai villa ini. Yurni menelan ludah. Entah mengapa firasat buruk mulai muncul. Nafisa melanjutkan. Villa ini dibangun menggunakan dana pribadi saya. Suasana langsung hening. Tanahnya saya beli sendiri. Bangunannya saya dirikan sendiri. Dan seluruh dokumen kepemilikan villa ini berada atas nama saya. Beberapa tamu langsung saling berpandangan. Nafisa menyerahkan salinan dokumen kepada beberapa orang yang berdiri paling dekat. Stempel resmi terlihat jelas. Nama pemilik juga tercantum dengan tegas. Nafisa, bukan Diki, bukan Yurni, bukan keluarga siapapun. Hanya Nafisa. Wajah para tamu berubah. Beberapa mulai terlihat kebingungan. Yang lain mulai memahami arah pembicaraan tersebut. Diki mencoba tersenyum. Sayang, kenapa harus membahas ini sekarang? Namun Nafisa tetap tenang. Karena selama ini banyak orang dibuat percaya bahwa villa ini milik keluarga kalian. Wajah Yurni mulai pucat. Itu cuma salah paham. Benarkah? Nafisa menatapnya lurus. Untuk pertama kalinya sejak menikah, Yurni melihat tatapan dingin dari menantunya. Tatapan yang membuatnya tidak nyaman. Nafisa lalu mengangguk kepada Arman. Pengacara itu mengeluarkan sebuah perangkat kecil. Beberapa detik kemudian, suara rekaman mulai terdengar melalui pengeras suara portabel. Dan seketika wajah Diki membeku. Suara pertama yang terdengar adalah miliknya sendiri. Nafisa terlalu sibuk kerja. Kepalanya cuma urusan bisnis. Kemudian suara Yurni menyusul. Bagus kalau begitu. Nanti juga semua akan jadi milik keluarga. Kerumunan langsung gempar. Mata para tamu membelalak.
Tidak ada yang menyangka akan mendengar percakapan semacam itu. Rekaman terus berlanjut. Aku sudah mulai cari cara supaya akses ke beberapa dokumen lebih mudah. Nafisa terlalu percaya sama kamu. Iya. Makanya manfaatkan. Suasana berubah total. Orang-orang yang sebelumnya tertawa kini hanya bisa saling memandang dengan syok. Beberapa kerabat bahkan mulai menjauh dari Diki dan Yurni. Matikan itu, teriak Diki panik. Namun semuanya sudah terlambat. Kebohongan mereka telah terdengar jelas oleh semua orang. Yurni buru-buru maju. Itu tidak seperti yang kalian pikirkan. Tidak, tanya Nafisa. Arman kemudian mengeluarkan beberapa dokumen tambahan. Selain rekaman tersebut, kami juga menemukan bukti percobaan penggunaan data aset milik Ibu Nafisa untuk pengajuan pinjaman. Para tamu semakin terkejut. Diki langsung pucat. Kami bisa menjelaskan. Tentu bisa, jawab Nafisa tenang. Tapi fakta tidak berubah. Diki mulai kehilangan kata-kata. Sementara Yurni terlihat hampir menangis. Nafisa menghela napas panjang. Lalu mengucapkan kalimat yang selama ini ia tahan. Saya sudah cukup bersabar. Selama bertahun-tahun saya membantu. Saya menghormati keluarga ini. Saya memberi kepercayaan. Tetapi kepercayaan itu justru digunakan untuk mencoba mengambil apa yang bukan milik kalian. Tidak ada yang berani menyela. Bahkan suara angin pegunungan terasa lebih keras dibanding bisikan para tamu. Kemudian Nafisa mengeluarkan surat resmi terakhir. Mulai hari ini, izin tinggal seluruh keluarga Diki di villa ini saya cabut. Yurni langsung membelalak. Apa? Villa ini bukan milik kalian. Nafisa, seru Diki. Namun Nafisa tidak bergeming. Saya meminta seluruh anggota keluarga yang tinggal di sini untuk mengemasi barang masing-masing. Mulai hari ini tidak ada lagi yang berhak menempati properti saya tanpa izin. Petugas keamanan segera bergerak. Mereka tidak kasar. Namun kehadiran mereka cukup untuk menunjukkan bahwa keputusan itu tidak bisa ditawar. Dalam waktu kurang dari 1 jam, suasana pesta berubah menjadi kekacauan. Orang-orang yang tadinya datang untuk menikmati acara mulai pulang satu persatu. Bisik-bisik terdengar di mana-mana. Banyak tamu yang merasa malu karena telah ikut menikmati kemewahan yang ternyata dipamerkan dengan cara yang tidak jujur. Diki terus mencoba berbicara kepada Nafisa. Namun tidak satu pun jawabannya mampu mengubah keadaan. Yurni bahkan beberapa kali menangis dan memohon. Tetapi semuanya sudah terlambat. Kepercayaan yang hancur tidak bisa diperbaiki hanya dengan alasan. Menjelang sore, mobil-mobil keluarga Diki mulai meninggalkan area villa. Barang-barang mereka dimasukkan dengan tergesa-gesa. Tidak ada lagi tawa. Tidak ada lagi kebanggaan. Tidak ada lagi pujian. Yang tersisa hanyalah rasa malu. Nafisa berdiri diam di teras villa sambil memperhatikan semuanya. Ketika kendaraan terakhir mulai bergerak menuju gerbang, matanya bertemu dengan Diki dan Yurni untuk sesaat. Wajah keduanya dipenuhi rasa panik, malu, dan kehilangan. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, mereka merasakan konsekuensi dari keserakahan mereka sendiri. Beberapa menit kemudian, Diki dan Yurni keluar dari gerbang villa dalam keadaan malu dan kehilangan muka. Pemandangan itu menjadi akhir dari sebuah kesombongan yang selama berbulan-bulan mereka bangun di atas sesuatu yang bukan milik mereka. Namun bagi Nafisa, hari itu bukanlah akhir. Hari itu justru menjadi awal dari kehidupan baru yang selama ini tertunda karena terlalu banyak kompromi, terlalu banyak pengorbanan, dan terlalu banyak kepercayaan yang diberikan kepada orang yang salah. Beberapa bulan berlalu. Musim berganti. Udara pegunungan kembali terasa tenang seperti dahulu. Villa yang sempat dipenuhi orang-orang yang tidak menghargainya kini kembali menjadi tempat yang damai. Tidak ada lagi keramaian yang mengganggu. Tidak ada lagi tamu tak diundang yang keluar masuk sesuka hati. Tidak ada lagi orang yang mengaku-ngaku sebagai pemilik. Nafisa perlahan mengembalikan semuanya seperti semula. Perabot yang rusak diganti. Taman kembali ditata. Dekorasi yang sempat dipindahkan dikembalikan ke tempat asalnya. Sedikit demi sedikit, villa itu kembali menjadi tempat yang selalu ia cintai. Namun di luar sana, kehidupan Diki dan Yurni justru berjalan ke arah yang berlawanan. Sejak peristiwa pengusiran di depan keluarga besar mereka, nama Diki menjadi bahan pembicaraan banyak orang. Awalnya ia mengira semuanya akan berlalu begitu saja.
Ia berpikir bahwa orang-orang akan segera melupakan kejadian tersebut. Namun kenyataannya berbeda. Cerita itu menyebar lebih cepat daripada yang ia bayangkan. Kerabat yang hadir saat itu menceritakannya kepada keluarga lain. Teman-teman Yurni membicarakannya dalam berbagai pertemuan. Bahkan beberapa kenalan lama Diki mengetahui semuanya. Semakin lama, reputasinya semakin memburuk. Ketika mencoba melamar pekerjaan, beberapa perusahaan mulai mempertanyakan rekam jejaknya. Memang tidak semua orang mengetahui detail kejadian tersebut. Tetapi kabar bahwa ia pernah mencoba memanfaatkan aset istrinya sudah cukup membuat banyak orang berhati-hati. Diki yang selama ini terbiasa hidup nyaman mulai merasakan kenyataan yang sesungguhnya. Hari demi hari berlalu tanpa pekerjaan tetap. Tabungan yang dimiliki semakin menipis. Penghasilan tidak ada. Sementara kebutuhan hidup terus berjalan. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia benar-benar merasakan tekanan finansial. Di sisi lain, Yurni juga mengalami hal yang tidak kalah berat. Wanita yang dulu selalu bangga memamerkan kemewahan kini justru menjadi bahan pembicaraan di lingkungan sekitar. Setiap kali menghadiri acara keluarga, ia merasakan tatapan-tatapan aneh. Beberapa orang yang dulu begitu ramah kini mulai menjaga jarak. Mereka tidak lagi memujinya. Tidak lagi berusaha mencari perhatian darinya. Sebagian bahkan sengaja menghindari percakapan panjang. Yurni akhirnya menyadari sesuatu yang menyakitkan. Banyak orang yang dulu mendekatinya bukan karena menghormatinya, melainkan karena mengira dirinya memiliki akses terhadap kekayaan Nafisa. Ketika semua itu hilang, mereka juga ikut pergi. Suatu malam Yurni duduk sendirian di ruang tamu rumah kontrakan sederhana yang kini mereka tempati. Rumah itu jauh berbeda dari villa yang dulu sering ia banggakan. Tidak ada kolam renang. Tidak ada taman luas. Tidak ada pemandangan pegunungan. Yang ada hanya keheningan dan penyesalan. Wanita itu memandang keluar jendela dengan mata berkaca-kaca. Baru kali itu ia benar-benar memahami bahwa keserakahan dapat menghancurkan seseorang lebih cepat daripada kemiskinan. Sementara kehidupan mereka terus menurun, kehidupan Nafisa justru berkembang pesat. Proyek besar yang sempat membuatnya harus sering bepergian akhirnya berhasil diselesaikan dengan sangat baik. Beberapa investor baru mulai berdatangan. Kepercayaan terhadap perusahaannya meningkat. Nama Nafisa semakin dikenal di dunia bisnis. Ia membuka cabang usaha baru, menambah portofolio investasi, membeli beberapa properti strategis yang nilainya diperkirakan terus meningkat dalam beberapa tahun ke depan. Banyak media bisnis mulai melirik pencapaiannya. Bukan karena kisah rumah tangganya, melainkan karena kemampuan dan kerja kerasnya sebagai pengusaha. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Nafisa merasakan kebebasan yang sesungguhnya. Tidak ada lagi beban untuk terus membuktikan diri kepada orang-orang yang tidak menghargainya. Tidak ada lagi rasa takut kehilangan seseorang yang ternyata tidak pernah benar-benar menghargai pengorbanannya. Ia fokus pada dirinya sendiri, dan hasilnya luar biasa. Namun suatu sore, masa lalu kembali mengetuk pintunya. Saat sedang berada di kantor, sekretarisnya masuk dengan ekspresi ragu. "Bu Nafisa." "Ya, ada yang ingin bertemu." "Siapa?" Sekretaris itu terdiam beberapa saat. "Pak Diki." Ruangan mendadak terasa sunyi. Nafisa menghela napas pelan. Ia sebenarnya sudah menduga hari itu akan datang. Cepat atau lambat, Diki pasti akan mencarinya. "Persilakan masuk." Beberapa menit kemudian Diki memasuki ruangan. Nafisa hampir tidak mengenalinya. Pria itu terlihat jauh lebih kurus. Wajahnya tampak lelah. Sorot matanya tidak lagi penuh percaya diri seperti dulu. Untuk beberapa detik, tidak ada yang berbicara. Hingga akhirnya Diki membuka suara. "Apa kabar?" "Baik." Jawaban Nafisa singkat namun sopan. Diki menunduk, lalu berkata dengan suara pelan, "Aku datang untuk meminta maaf." Nafisa tidak memberikan respons. Ia hanya mendengarkan. "Aku salah." Diki menarik napas panjang. "Sangat salah." Matanya mulai memerah. "Aku terlalu terlena. Aku terlalu percaya pada diriku sendiri. Aku membiarkan ibu memengaruhiku. Tapi pada akhirnya semua itu tetap kesalahanku." Nafisa tetap tenang. Ia tidak marah. Tidak pula merasa puas. Ia hanya mendengarkan. Diki melanjutkan. "Aku kehilangan semuanya. Lalu aku sadar. Satu-satunya orang yang selalu mendukungku justru orang yang paling aku kecewakan.
Ruangan kembali hening. Beberapa saat kemudian Diki berkata lirih. Kalau masih ada kesempatan, aku ingin memperbaiki semuanya. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Yurni juga datang. Tidak seperti biasanya. Wanita itu tidak lagi terlihat angkuh. Tidak lagi berbicara dengan nada merendahkan. Usianya seolah bertambah bertahun-tahun hanya dalam beberapa bulan. Saat duduk di hadapan Nafisa, ia langsung menangis. Saya salah. Kalimat itu keluar begitu saja. Saya terlalu serakah. Saya terlalu ikut campur. Saya pikir semua yang kamu miliki bisa menjadi milik keluarga kami. Air matanya terus mengalir. Ternyata saya justru menghancurkan keluarga sendiri. Untuk pertama kalinya, Yurni mengakui semua kesalahannya tanpa mencari alasan.